Selamat pagi semua. Apa kabar? Wah, sudah hari Minggu nih. Saatnya kita beribadah. Yuk kita memuji Tuhan dengan sukacita. Nah, sebelum kita lanjutkan pujian kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Saat ini kami akan beribadah. Hadirlah di tengah kami. Amin. Nah, teman-teman, kita lanjutkan pujiannya lagi ya. Dengan penuh sukacita. Ini ada gerakannya. Kita tirukan gerakannya ya.
kita berdoa lagi yuk sebelum kita mendengarkan firman dari Kak Ninin. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Bukalah hati sehingga firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Amin. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan kali ini? Nah, adik-adik, saat ini kita siapkan Alkitab kita ya. Ini Alkitab Kak Ninin ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dari Alkitab dengan judul Tuhan memperingatkan untuk kebaikan. Wah, apa itu ya? Nah, adik-adik pernah nggak diingatkan oleh papa, mama, atau bapak, ibu? Ayo, Ninin, makan siang dulu supaya tidak lapar. Misalnya seperti itu. Sehari-hari kita sering mendapatkan peringatan ya, diingatkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Nah, lalu maksud Tuhan memperingatkan untuk kebaikan seperti apa ya? Yuk bersama-sama kita buka terlebih dahulu Alkitab kita di dalam Yohanes 13 ayat 21 dan dilanjutkan di ayat 36 sampai 38. Kak Ninin ulangin lagi ya. Yohanes 13 ayat 21 dan dilanjutkan di ayat 36 sampai 38. Nah, di dalam Yohanes ini, Kak Ninin akan buka bersama-sama. Di dalam Yohanes 13 itu diceritakan tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Betul ya? Lalu dilanjutkan di ayat 36 sampai 38 itu tentang Yesus memperingatkan Petrus. Jadi sebenarnya ada dua cerita. Nah, nanti adik-adik bisa membaca ya bersama-sama dengan papa dan mama. Kak Ninin akan lebih fokus kepada cerita yang kedua, yaitu pada ayat 36 sampai 38. Di mana di situ diceritakan bahwa Simon Petrus salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, murid Tuhan Yesus di sini berarti Simon Petrus setiap hari bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Dari pagi hingga malam, bertemu pagi lagi hingga malam. Lalu kemanapun Tuhan Yesus pergi, Simon Petrus sebagai salah satu muridnya selalu mengikuti. Wah, berarti Simon Petrus sudah sangat mengenal sekali ya tentang Tuhan Yesus. Tetapi di dalam ayat yang ke-36 sampai 38 diceritakan bahwa saat itu Simon Petrus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kemanakah engkau akan pergi? Dan Yesus menjawab, ke tempat aku pergi,
engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Jadi meskipun dia sebagai murid Tuhan Yesus selalu mengikuti Tuhan Yesus dimanapun berada, tetapi suatu saat Tuhan Yesus akan pergi di tempat yang saat itu belum bisa diikuti oleh Simon Petrus, ya. Tapi suatu saat Simon Petrus akan pergi ke tempat tersebut, ya. Dan kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Simon Petrus heran dan tidak percaya. Pokoknya kemana Tuhan Yesus pergi, aku akan mengikuti engkau. Sama seperti saat ini. Nah, lalu jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya, wah, apa maksudnya? Saat itu Simon Petrus tidak percaya bahwa dia akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok, ya. Dia tidak percaya karena dia dengan gagah berani mengatakan, kemanapun engkau pergi Yesus, aku akan mengikuti engkau. Aku berani bahkan memberikan nyawaku. Aku tidak mungkin menyangkal engkau. Tapi tahu tidak ya apa yang akan terjadi kemudian? Apakah yang dikatakan Tuhan Yesus akan terjadi? Nah, Kak Nining ada sebuah video. Ya, kita lihat bersama-sama ya. Kak Nining akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, video ini diambil di dalam channel Komik Alkitab Anak. Nah, kita lihat ya bersama-sama ya. Setelah kejadian yang Kak Nining ceritakan tersebut, ya, di suatu hari kita akan lihat, ya. Oke. Bahwa pada malam hari, ya, ini yang Kak Nining ceritakan, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari, sebelum ayam jago itu berkokok, ya. Tetapi Petrus berkata bahwa dia berjanji akan terus bersama dengan Yesus. Sampai suatu ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani dan menyuruh murid-muridnya untuk berdoa, termasuk Simon Petrus. Tetapi apa yang terjadi? Murid-murid itu tertidur hingga beberapa kali. Sampai akhirnya tiba-tiba datanglah Yudas. Yudas adalah salah satu murid Tuhan Yesus bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Nah, jadi di sini Yudas ternyata tidak setia kepada Tuhan Yesus. Ya, Yudas membawa orang-orang untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, di sini. Nah, akhirnya Tuhan Yesus ditangkap. Ya. Namun salah seorang murid Tuhan Yesus, yaitu Simon Petrus itu sendiri, diam-diam mengikutinya dari jauh. Adik-adik ingat ya, tadi Simon Petrus berkata bahwa kemanapun Tuhan Yesus berada, aku akan mengikuti. Aku akan memberikan nyawaku untukmu. Nah, di sini Simon Petrus mengikuti Tuhan Yesus. Nah, ketika mengikuti Tuhan Yesus, datanglah hamba perempuan berkata bahwa, hei, kamu kan adalah salah satu murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Yesus, benar kan? Nah, tetapi karena saat itu Tuhan Yesus sedang ditangkap dan diadili, dan orang mengenali Petrus sebagai murid Yesus, Petrus merasa takut. Dan Petrus menjawab bahwa tidak, aku tidak mengenal Yesus. Seperti itu. Petrus menyangkal Yesus. Setelah itu, Petrus pergi dari tempat tersebut. Ya, dia berusaha mencari tempat yang aman. Nah, ketika dia bersembunyi, kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa, hei, bukannya kamu yang bersama dengan Yesus itu?
ternyata ada hamba-hamba lain yang mengetahui tentang Petrus. Lalu apa ya yang dikatakan Petrus saat itu? Ternyata Petrus menjawab bahwa tidak, aku tidak mengenal Yesus itu. Wah, ternyata Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 2 kali ya. Lalu Petrus pergi dan dia berusaha bersembunyi di tempat yang sekiranya orang-orang tidak mengenal dia. Namun datanglah orang-orang ke Petrus ya dan berkata bahwa, "Loh, kamu kan salah satu murid Yesus yang sedang diadili." Wah, ternyata ada orang yang mengenali Petrus lagi ya. Saat itu, apa jawaban Petrus? Dan jawaban Petrus untuk ketiga kalinya bahwa aku tidak mengenal Yesus. Nah, adik-adik, berarti sudah berapa kali ya Petrus menyangkal? Ya, Petrus sudah menyangkal Yesus sebagai Tuhannya, sebagai gurunya sebanyak 3 kali. Dan seketika itu juga tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok. Saat itulah Petrus ingat apa yang dikatakan Yesus di malam sebelumnya ternyata benar, bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Menyadari hal itu, kita bisa lihat ya wajah Petrus, adik-adik. Petrus pergi keluar dan menangis dan sedih bahwa dia tidak mengakui Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, sama seperti yang dikatakan Yesus sebelumnya. Nah, sedih sekali ya cerita ini. Tetapi apa sih yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Seperti judul cerita pada pagi hari ini, Tuhan memeringatkan untuk kebaikan. Bahwa sebelumnya sebenarnya Tuhan Yesus sudah memperingatkan Petrus bahwa Petrus akan menyangkal dia 3 kali. Tetapi Petrus tidak menyadari loh kalau itu sebagai peringatan Tuhan agar Petrus lebih waspada. Tapi Petrus malah berkata, tidak mungkin ya, bahkan nyawa aku berikan kepadamu. Nah, seringkali kita juga bersikap seperti Petrus ya dalam kehidupan kita. Tuhan sebagai bentuk sayangnya kepada kita, Tuhan itu memberikan peringatan-peringatan loh kepada kita. Nah, Tuhan bisa memberikan peringatan itu melalui papa, mama, orang-orang di sekitar kita, guru kita, atau melalui teman-teman di sekitar kita. Atau secara langsung, Tuhan juga memberitakan dan memberikan peringatan itu melalui pembacaan firman. Supaya apa sih? Kenapa Tuhan memberikan kita peringatan? Agar satu, kita hidup di dalam kewaspadaan. Kita tahu ya bahwa mungkin ketika kita menjalani hari-hari kita pada hal-hal yang tidak baik yang sedang menghampiri kita, ya, sehingga Tuhan memberitakan peringatan itu supaya lebih waspada, nomor 1, dan nomor 2, supaya kita ingat kembali apa yang Tuhan ingin kita lakukan ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita supaya selalu berserah kepada Tuhan, selalu mengingat firman-Nya, selalu berbuat baik meskipun hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu ya kisah Tuhan Yesus melalui cerita Alkitab pada pagi hari ini. Jadi, Tuhan memperingatkan kita untuk kebaikan kita di dalam kehidupan kita. Nah, yuk saat ini kita mulai waspada ya di dalam peringatan-peringatan Allah. Apalagi ini masih pagi, kita tidak tahu nanti siang hari, sore hari ya. Kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Yuk mari bersama-sama kita berdoa penutup ya untuk firman kali ini. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk berkat dan cerita Tuhan Yesus di pagi hari ini.
Tuhan, berikan kami kekuatan untuk bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan, sehingga kami terus-menerus mengenal Tuhan Yesus dan selalu ingat kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, itu tadi cerita hari ini. Semoga kita dapat terapkan dalam hidup kita. Terima kasih sudah beribadah. Selamat menjalankan aktivitas. Tetap penuhi prokes. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.